Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang bulan nerakanya Manchester United ya. Sebelum itu gue pengen ngomongin dikit tentang berita Newcastle ya. Sorry gue nggak mau bikin video ini lebih awal karena jujur aja gue males ya bikin satu video khusus untuk tim lain ya. Jadi gue gabungin sama video ini. Yang pasti kalau kalian sering nonton video gue, kalian tahu gue suka banget Manchester United main lawan tim yang kuat ya. Dan sekarang ini jujur aja Premier League kan cuman ada Big Four ya, udah nggak Big Six lagi. Ya mungkin Big Six lah ke depannya tetap ada lah, benar nggak? Tapi kan sekarang ini kita bisa lihat Big Four yang benar-benar bisa, oh, lomba untuk jadi juara lah ibaratnya gitu. Jadi ada Manchester United, ya kan, Manchester City, Liverpool, sama Chelsea, ya 4 tim. Dengan masuknya Newcastle udah pasti gue bilang dia bakal jadi Man City 2.0 ya. Masalahnya kan waktunya kapan, bener nggak? Tapi gue bakal welcome gitu loh ya, ke depannya kalau kita ada Big Seven, why not? Artinya Premier League bakal lebih seru ya, ketimbang 10 big match kita ada 12 big match. Kenapa enggak gitu loh, bener. Gue sih seneng banget, gue sih benar-benar excited lah. Gue sih, wah, ini Newcastle bakal jadi tim yang kayak gimana nih, bener nggak ya? Cuman kalau kalian pikir, wah bisa datengin Haaland, Mbappe, ya sorry aja ya, duit itu nggak segalanya coy, bener nggak? Nggak segalanya. Ya lu punya duit pun mana mau mereka main buat Newcastle. Ya, Mbappe, Real Madrid, Newcastle, mana mau? Mana mau dia mau jadi ikonnya Newcastle. Dia jadi ikonnya PSG aja nggak mau jadi ikonnya Newcastle gitu. Nggak bakal mau. Ya jadi nggak gampang. Projectnya nggak bakal gampang ya. Udah pasti 100% nggak bakal gampang. Tapi yang paling penting bagi gue, menurut gue, mereka harus cari manajer yang tepat ya. Dan juga nggak gampang lah cari manajer yang top gitu kan, benar nggak? Kenapa? Karena ya manajer top juga pengen main Champions League lah. Nggak mau cuma main di Liga Inggris, Piala Kerbau atau FA Cup. Dia mau main di Liga Eropa, benar nggak? Jadi nggak gampang gitu untuk dapetin manajer top pun juga nggak gampang. Ya apalagi di musim pertama dia bisa beli berapa pemain sih? Berapa pemain yang bisa dibujuk untuk masuk Newcastle? Ya kan? Mau yang super top udah pasti nggak mungkin. Ya, yang pemain bagus mungkin masih bisa banyak dibeli. Tapi pemain top-top mana mungkin mau pindah ke Newcastle? Nggak bakal mau ya. Musim depan udah pasti nggak bakal main Champions League. Europa League aja nggak mungkin, benar nggak? Sementara pasti targetnya, lo harus bisa masuk kompetisi Eropa. Ya kan di musim pertama jangan-jangan udah ada seperti itu kan berat gitu jadi manajernya juga. Ya kan musim kedua feeling gue bisa lah masuk masuk ke kompetisi Eropa, tapi tetap aja nggak gampang. Kita ada Big Four ya kan. Kita ada Big Four terus ada tim-tim lain yang udah mapan di Manchester di Liga Inggris, benar nggak? Kayak Arsenal, Spurs, West Ham, Leicester, Everton, benar nggak? Jadi nggak gampang gitu loh ya. Ada 4-5 tim lain yang udah mapan, yang udah matang di Liga Inggris. Nggak gampang tugasnya, udah pasti. Ya, tapi gimana pun juga ini bakal jadi Man City 2.0 sudah pasti, bukannya enggak. Cuman jelas yang pasti perlu waktu, ya minimal kalau gue bilang 3 tahun lah baru bisa kelihatan. Ya taring-taringnya keluar gitu loh, Newcastle. Dan itu pun kalau dia nggak ganti manajer. Kalau dia ganti-ganti manajer, nggak gampang, serius nggak gampang. Ya, jadi duit bukan segalanya, tapi yang pasti gue seneng kalau ya Liga Inggris tuh makin seru. Oke, ketimbang lu lawan Newcastle isinya cuma si siapa namanya? Miguel Almiron lah, Saint Alan Maximin lah atau siapa lah, benar nggak? Tapi ketemunya yang keren-keren lah gitu kan. Gue nggak tahu siapa, tapi ya gitulah. Yang pasti kalau ya fansnya Newcastle, sorry aja lu ngarepin ada Mbappe, siapa Haaland, lu mimpi aja deh ya. Lu udah dapat mimpi yang indah ya, dapat ownership yang kaya, tapi lu masih mau minta lebih mah lu mimpi aja gitu, karena beda men. Ya ini bukan masalah duit, ya kan ini masalah karir orang gitu. Ngapain dia ngebelain Newcastle di awal karir mereka yang masih muda gitu. Jadi kan udah sih nggak mungkin. Ya, oke kita ngomongin grup neraka, bulan neraka Manchester United ya. Jadi dari minggu ini tanggal 16 sampai ketemunya tuh susah sampai akhir November ya, lawan Leicester City, Atalanta, Liverpool, ya kan, Tottenham, Atalanta, Man City, Watford, pas sedikit di tanggal 20 November, terus temu Villarreal, Chelsea, dan Arsenal. Ya, jadi bisa kita lihat tuh ya, yang nafas dikit tuh cuma lawan Watford doang di tanggal 20 November. Sisanya itu susah banget sampai akhir November. Ya, kubu oleh out nih pasti udah pesta-pesta nih, bentar lagi oleh out ya, atau
Tapi tetap aja kalau gue sih, gue masih pengen positif ngelihatnya ya, karena gimana pun juga nggak cuman ya musim lalu kan pernah ada juga bulan neraka, benar nggak? Kalau nggak salah di November juga deh. Kita ketemu PSG, ketemu Leipzig, ketemu Arsenal, ketemu Chelsea. Jadi nggak Leicester juga kalau nggak salah ya, gue lupa. Jadi nggak gampang gitu. Tapi walaupun gimana pun juga musim ini bulan nerakanya itu lebih neraka gitu. Tapi bakal seru ya, bakal seru kalau gue bilang. Nah, bagusnya sisi positifnya dari bulan neraka ini ya Rashford udah balik. Ya kalau Rashford balik artinya dia pasti main di kiri ya kan, di kanan Greenwood karena Greenwood juga lagi bagus. Mungkin Sancho sebagai rotasi antara Rashford atau Greenwood. Yang pasti positifnya adalah Pogba udah pasti turun, nggak bakal dimainin di winger kiri lagi. Pogba turun, menurut gue partnernya siapapun itu menurut gue nggak gitu masalah karena McTominay sama Fred 11-12. Matic mungkin lebih bagus dari McTominay sama Fred, tapi dia cuma main 40-45 menit doang bagusnya gitu. Setelah itu dia biasanya udah drop performanya ya karena faktor umur. Jadi nggak masalah, tapi makanya yang gue bilang positifnya adalah Rashford mulai di kiri, Pogba turun di holding midfield. Semoga kita masih lebih ada kreativitas, lebih ada flow lah dalam menyerang gitu, lebih fluid lah dalam menyerang ya. Jadi itu yang gue bilang positifnya. Dan dari segi hasil ya, ekspektasi gue seperti apa sih untuk Manchester United? Oke, kita ada 2 kompetisi, benar nggak? 1 Champions League, 1 Premier League ya. Kita main 3 kali di Champions League kalau nggak salah ya. Sebentar, ya. Lawan Atalanta 2 kali, ya. Home away. Sama lawan Villarreal, ya. Jadi, kalau untuk Champions League ini, Young Boys Desember ya, kalau salah tadi ya. Young Boys Desember. Ya, bukan di bulan neraka. Kalau jadi Champions League ini, gue ngarepin, walaupun kita belum ketemu Young Boys, gue ngarepin kita udah lolos. Ya, sekarang ini kan table kita, bentar ya, kita lihat dulu. Gue lupa bedanya berapa poin ya. Beda cuma 1 poin ya. Kita ada 3 pertandingan. Kalau menurut gue kalau kita bisa dapat 7 ya 2 menang 1 seri itu sudah sangat bagus. Kita dapat 10 poinnya ya. Terlepas lawan Young Boys gimana nanti, gue pengen kita udah dapat 10 poin dulu di Champions League. Ya kalau menurut gue kalau udah 10 poin itu udah harusnya sih ya, harusnya nih itu udah auto lolos ya. Harusnya udah auto lolos. Jadi gue berharap kita bisa dapat poin itu. Jadi 2 menang 1 seri. Ya gue nggak mau lihat ya kita ada kalah ya di Champions League, karena kalau udah kalah lagi menurut gue udah berat. Dan kalau bisa sih jangan 2 kali seri juga gitu. Kalau 2 kali seri 1 kali menang cuma dapat 5 poin, 5 poin tambah 3 poin cuma 9 ya, artinya lawan ya Young Boys kita harus menang gitu segala macam. Menurut gue sih kalau lebih bagus kita udah lolos duluan sebelum lawan Young Boys ya, karena kalian tahu sendiri ya yang namanya Manchester United mentalnya tuh suka kayak tahu gitu loh, bener nggak ya. Jadi kayak kemarin musim lalu aja lawan Leipzig aja yang dimana kita menang gede di Old Trafford, kita nggak bisa menang di kandang mereka ya. Jadi kalau gue sih berharap seperti itu ya. The best case untuk Champions League ya di bulan neraka kita 2 kali menang 1 kali seri, itu menurut gue sih udah sangat bagus sekali lah ya. Cuman kalau bisa jangan sampai ada kalah. Worst case-nya semoga kita 1 kali menang 2 kali seri ya lawan Atalanta dan lawan Villarreal. Ya, itu ekspektasi gua ya, 5 poin atau enggak 9 poin. Atau enggak 7 poin. Ya, 5 atau 7 poin. Itu menurut gua sangat bagus sekali untuk Manchester United. Kalau untuk di Premier League kita ketemu Big Six semuanya ya, Liverpool, Tottenham, City, Chelsea, Arsenal ya. Jadi lumayan banget ya. Kalau untuk Premier League, gue berharap ya hasil yang bagus untuk Manchester United itu kita tetap di top 4. Ya, jadi pada saat akhir November, kalau kita masih di top 4, itu sangat bagus sekali. Ya, nggak peduli kita nomor 4 atau nomor 2, nomor 3, atau mungkin di pucuk, itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali kalau gue bisa bilang. Ya, kita lihat dulu ntar tabelnya. Nah, sekarang ini kan beda 2 poin. Ya, beda 2 poin. Kalau di bulan neraka ini kita bisa tetap di top 4, wah, ya itu sih udah harus tepuk tangan lah buat Ole dan juga Manchester United ya, dan juga timnya. Dan yang pasti sih nggak gampang, ya kan, walaupun cuma beda 2 poin sekarang, tapi ya lihat aja kita sama kayak nomor 5 sama nomor 6 sama ya, Brighton dan Everton ya, ini sama 14 semuanya. Dan Brentford pun yang nextnya pun itu cuma beda 2 poin dari kita sama Tottenham juga. Jadi nggak gampang sama sekali, nggak gampang. Yang pasti kalau kita bisa top Big Four ya, itu tetap top 4
siapapun yang di pucuk itu menurut gue sih bagus. Dan kalau bisa nih ya, bonusnya lagi nih ya, kalau bisa kita cuma beda 3 poin sama top. Sama yang waktu nantilah di November siapapun yang di pucuk itu, kalau kita bisa cuma beda 3 poin itu sangat bagus sekali ya. Maksimal 5 poin lah, 4-5 poin lah kalau bisa lah, 3-5 poin lah ya. Kalau lebih dari itu, wah itu bahaya deh, bahaya ya. Walaupun top 4 tapi beda 6 poin misalnya, wah nggak gampang, serius nggak gampang. Ya, walaupun masih jauh pertandingan bener nggak, tapi tetap aja kalau di November Desember tuh biasanya udah hampir setengah jalan gitu loh. Kalau udah hampir setengah jalan beda terlalu jauh itu nggak gampang untuk nyusul, ya kan? Karena mereka yang di top juga belum tentu nggak konsisten, ya kan? Siapa tahu mereka perform terus, dan kitanya juga belum tentu konsisten menang terus, jadi nggak gampang. Ya, penting banget ini, penting banget untuk ya seberapa kuat kita untuk bisa jadi juara. Kita lihat hasilnya gimana di bulan neraka ini, ya. Yang pasti seperti yang gue bilang ya, gue ulangin lagi. Satu, Champions League itu gue pengen kita minimal udah lolos, ya. 2 kali menang 1 kali seri, kalau nggak 1 kali menang 2 kali seri, jangan sampai ada kalah ya, kalau nggak berat banget kita, berat. Yang kedua, yang pasti di liga gue berharap kita tetap di top 4 pada Desember nanti ya. Itu penting banget ya, mau beda poin berapa yang penting itu dulu deh, jangan keluar dari top 4 ya. Yang ketiga bonusnya ini yaitu kalau kita bisa cuma beda ya 3, 4 ataupun ya paling jelek 5 poin lah sama yang di pucuk nanti Desember. Itu juga hasil yang bagus sekali ya, dan itu penting banget untuk kita bisa juara Premier League ya. Kalau kita beda 6 poin, di atas 6 poin ke atas, itu udah mulai berat deh kalau gue bilang, udah mulai berat ya, karena itu udah pada Desember nanti udah setengah jalan tuh Liga Inggris ya. Itu doang ya menurut gue ya dari bulan neraka ini. Dan kalau gue sih jujur, gue sih sangat excited, serem sih, ngeri juga gitu loh, bener nggak? Ini Manchester United bakal terguling nggak nih ya? Tapi kalau gue lihat dari sejarah sih ya, Ole itu kan ada hokinya gitu, bener nggak? Kalau ada hokinya dia bisa ya. Setiap kali lagi main jelek kita bisa bangkit gitu loh. Ya kan, player mau fight buat dia. Jadi semoga aja lah ya semua player siap ya, benar nggak, untuk menang lagi gitu, benar nggak? Untuk menang lagi. Ya, dan itu sih ekspektasi gua. Ya, gimana ekspektasi kalian di bulan neraka ini? Karena ini bulan bakal seru dan bakal ngeri-ngeri sedap nih untuk fans MU. Ya kan, mungkin untuk fans-fansnya kubu Ole out udah pada pesta-pesta ya, tapi kalau gue sih tetap ngarepin Manchester United menang. Gue tetap ngarepin Manchester United bisa lolos Champions League dan tetap di top 4 minimal. Ya, bonusnya ya sekali lagi gue bilang, poinnya cuma beda 3 poin lah atau berapa gitu sama yang top nanti yang mau di pucuk. Oke, itu sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.